Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia dan nyimak channel Porang Indonesia. Kali ini tanggal 15 Februari tahun 2022. Kita lihat kawanku, tanaman ini adalah tanaman porang dari benih katak ya. Dari benih katak super, isi 80 sampai 100 up dalam 1 kilo. Ini kita tanam pada bulan Oktober akhir mau masuk November. Artinya tanaman ini sudah usia hampir 4 bulan. Jadi kawanku, kalau punya teman-teman belum seperti ini ya, pasti ada yang kurang dalam budidaya, entah dalam pengolahan lahan ataupun bibitnya yang kurang bagus. Oke kawanku, tema kali ini akan kita ambil yaitu tanaman porang punya dulur-dulur belum seperti ini, pasti ada yang kurang dalam budidaya. Kita jelaskan kawanku, ini untuk pengolahan lahan sendiri pada musim kemarau ya. Pada musim kemarau yaitu pada bulan Agustus ya, Juli Agustus, olah lahan pas musim kemarau. Dalam bahasa Jawa kita digogol, lahannya digogol ataupun pakai mesin. Ini dulu menggunakan traktor Iseki 540. Kalau di manual ya tidak mampu ya, kelamaan, makanya kita pakai traktor Iseki 540. Selain itu kawanku, setelah kita olah lahan, kemudian kita tabur pupuk kohe. Pupuk kohe, kotoran hewan dari ayam ya, ayam potong. Kita tabur di sini. Kita taburkan secara merata. Kita campurkan dolomit juga. Ya. Setelah itu baru kita buat palir, diparit. Nah, seperti ini paritnya. Kita lihat setiap 2, 3, setiap 3 batang kita buat parit seperti ini ya. Setelah itu kawanku, mendekati musim penghujan yaitu bulan Oktober mau masuk November ya, karena musim penghujan jatuh pada bulan Oktober November untuk musim di Jawa ya, terutama di Indonesia ada 2 musim yaitu penghujan dan kemarau. Baru kita tanam kawanku, baru kita tanam. Hasilnya seperti ini. Jadi budidaya porang itu sebenarnya tidak sulit, asalkan kita sesuai dengan musim yang tepat. Pengolahan lahan juga bibitnya yang tua. Kalau bibit tua hasilnya juga bagus kawan. Kalau bibitnya kurang tua biasanya hasilnya juga kurang maksimal. Seperti itu. Ini kita buat juga kasih semi naungan ya. Ada pohon singkong, singkong ya, ketela pohong. Nah itu ketela pohong ini buat semi naungan. Ini kita tanam di ketinggian 220 meter ya, 220 meter di atas permukaan laut. Ini dari benih katak juga, pohonnya sudah terlihat pokol-pokol ya, kokoh kawan. Tunas pertama dia sudah mengeluarkan katak, dia sudah roboh ya, sudah roboh mengeluarkan katak. Disusul lagi tunas yang kedua, sudah besar seperti ini. Semuanya kawanku dari benih katak, katak super kawan. Kalau katak super hasilnya memuaskan ya. Kita lihat juga ini sudah tunas yang keempat ya. Nah ini kita lihat semua tanaman porang itu seperti ini ya prosesnya ya. Tunas pertama dia sudah terlihat ini kecil. Tunas pertama daunnya bahkan ada yang mengering. Kemudian tunas yang kedua yang ini kawan. Nah ini sudah mengeluarkan katak juga. Disusul tunas yang ketiga, dia lebih tinggi ya.
Nah, tunas keempat dia lebih tinggi lagi, pohonnya lebih besar lagi untuk tunas keempat, seperti itu. Jadi kawanku, bagi teman-teman yang mau memulai budidaya porang, usahakan pengolahan lahan itu tidak mendadak ya. Dalam arti seumpama hujannya bulan November, itu mendadaknya olah lahan November baru langsung ditanam, itu juga hasilnya kurang bagus kawan. Jadi usahakan seperti tadi saya sampaikan, pengolahan lahan di musim kemarau, kemudian mendekati musim penghujan baru kita tanam, dengan catatan bibitnya yang tua betul. Kalau bibit yang tua betul hasilnya juga memuaskan. Seperti video saya sebelumnya, kalau daun porang ini sudah terlihat hijau ya, hijaunya itu hijau botol seperti ini, dalam arti tanaman porang ini sudah tercukupi dengan nutrisi ya. Kalau nutrisinya cukup, penyakit pun juga tidak akan menyerang karena sudah tercukupi nutrisi untuk kekebalan daripada tanaman porang itu sendiri. Ini real kawanku, tidak kita kasih pupuk yang kedua. Untuk pupuk susulan tidak kawan. Sampai sekarang belum kita pupuk susulan, masih pakai pupuk awal, pupuk dasar. Sudah cukup ya, sudah cukup. Ini juga ada porang variegata ya. Ini porang yang membentuk zat hijau daun, klorofil gagal dalam membentuk zat hijau daun, sehingga menyebabkan daunnya ini bule seperti itu. Tapi tunas yang pertama aman ya, daunnya hijau-hijau. Tapi tunas yang kedua bule daunnya ya. Itu juga pengaruh disebabkan curah hujan tinggi ya. Curah hujan tinggi menyebabkan pH tanah turun ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah kawanku, lahan porang kita ini aman dari penyakit. Kalau dari katak ya, rata-rata itu jamur. Ini alhamdulillah tidak ada yang diserang jamur. Kebanyakan untuk musim penghujan, curah hujan tinggi, kebanyakan itu jamur yang menyerang pada tanaman porang ya. Rata-rata itu dari benih umbi. Kalau dari benih katak jarang kawanku. Nah, ini kataknya sudah keluar, sudah mendekati ripah ya, baru usia 4 bulan. Ini dari tunas pertama kawan, tunas yang kedua belum, tapi sudah mengeluarkan katak juga ya. Jadi seperti itu kawanku. Bagi teman-teman dulur-dulur yang mau budidaya porang, kita pakai teori seperti tadi saya sampaikan, pengolahan lahan di musim kemarau ya, juga mempersiapkan bibit yang tua betul. Hasilnya akan bagus seperti ini. Jadi tanam porang sebenarnya tidak sulit. Untuk kita sendiri, kendalanya kemarin sudah sering saya sampaikan, di bulan Januari seharusnya hujan yang rutin, tapi tidak turun hujan sampai 1 minggu, menyebabkan lahan kita kekeringan. Terus kita sedot air dari sungai. Alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah lumayan oke. Seperti itu kawanku ya, penjelasan dari channel Porang Indonesia. Sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semua yang mau budidaya porang atau yang mau mengawali budidaya porang. Oke, salam sehat, salam sukses. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nyimak channel Porang Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, nuwun.